Ya namanya juga baru 2 minggu, dari nol tiba-tiba ada itu udah luar biasa. Dan saya jujur ya, saya nggak terlalu melihat elektabilitas, tetapi saya lebih mengutamakan kerja real di lapangan. Seperti yang teman-teman lihat hari ini adalah daerah elit Jakarta, di Jakarta Selatan, bahwa masih ada keadaan yang seperti itu. Nah itulah yang kemudian kenapa saya katakan berulang kali saya akan belanja masalah, saya akan memotret itu seperti yang tadi di Cakung. Betul-betul saya ingin menciptakan, membuat kalau memang diberi amanah rumah sakit UD Cakung. Di sini juga demikian. Problem di sini yang paling utama adalah banjir. Bahkan banjirnya sampai atap rumahnya. Dan itu masa di tengah kota Jakarta yang begini, persoalan utamanya hanya turap dan tidak ditanggul. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi prioritas saya. Jadi saya betul-betul melihat dari bawah. Tapi saya juga ada mendapatkan laporan kenaikan saya kan eksponensial. Dari nggak ada tiba-tiba ya tinggal menjaga aja gitu ya. Mas Pram izin Mas, mereka Pak Ridwan Kamil itu menanggapi tanggapannya Mas Pram yang soal Giant Sea Wall ini soal ngomongin banjir, katanya itu demi rakyat kecil. Sebenarnya Mas Pram menanggapi seperti apa sih, apakah benar? Ya, jadi Giant Sea Wall itu bukan gagasan baru. Itu sudah ada sejak sebelum Bang Yos. Dan yang paling utama adalah orang yang berani mewujudkan. Siapa saja harus mewujudkan itu. Itu untuk mengurangi banjir dan juga mengurangi tekanan kepada darat yang ada di Jakarta. Dan itu memang harus dilakukan. Bahkan saya bersama Presiden Jokowi pernah berkunjung ke Belanda untuk itu secara khusus berkaitan dengan Giant Sea Wall. Jadi saya tidak ini siapapun. Tapi bahwa sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan bekerja untuk hal yang terlalu muluk-muluk, tetapi yang real di bawah itu yang akan kami lakukan. Mas, satu lagi Mas, karena kan kemarin Mas Ridwan Kamil itu menawarkan program makan siang gratis untuk ojol. Kalau Mas Pram kan menawarkan pekerjaan formal gitu. Kalau Mas Pram jadi saya lebih utama untuk menaik warteg gitu program gratis Pak. Ya siapa aja boleh menawarkan sesuatu, termasuk menawarkan mobil curhat, saya pun juga nggak apa-apa. Jadi yang paling penting adalah yang realitas, yang real, yang bisa bermanfaat. Termasuk Car Free Day saya dikritik itu hanya foto-foto. Saya berdoa mudah-mudahan yang mengkritik itu tidak datang ke Car Free Day. Ya. Kalau yang program 200 juta per RT RW gimana? Yang lebih realistis adalah kan gini, ini yang dibicarakan insentif untuk RT dan RW, bukan uang untuk RT dan RW, tetapi hanya insentif untuk RT, RW sebagai biaya operasional, itu aja. Kalau menurut Mas Pram, kami double kan, sekarang kan terimanya 2 juta menjadi 4 juta, 2,5 menjadi 5, termasuk untuk posyandu, PKK dan sebagainya. Ya, segitu aja udah senang banget. Mas Pram tadi sedikit menyampaikan ajakan milih pemimpin yang bersih dari track recordnya. Mas Pram sendiri udah 25 tahun menjabat tadi. Ini boleh dipertegas lagi mungkin atau dielaborasi seperti apa? Ya, karena dalam Pilgub itu yang bertarung sekali lagi saya sampaikan adalah figur, bukan lagi mesin partai. Pengalaman kita, contoh paling real adalah 2012, ketika Jokowi dengan Ahok hanya didukung 18%, saya sekarang 15%. Dan kalau kemudian masyarakat rakyat memberikan dukungan kepada saya, itu menunjukkan bahwa yang namanya mesin partai ataupun partai hanya sebagai fasilitas untuk maju. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kerja-kerja politik, kerja real di lapangan itulah yang menentukan. Jadi pertarungan saya adalah pertarungan figur. Makanya kalau lihat ke bawah seperti tadi, saya datang di Cakung, Kiai Cakung yang dulu pendukung garis beratnya Mas Anies, tiba-tiba beliau menyampaikan saya ini pendukung garis beratnya Mas Anies, tapi sekarang saya dukung Mas Pram. Kan gitu-gitu membahagiakan gitu. Jadi Mas Pram sendiri pengen ngebentuk sosok figur seperti apa di depan masyarakat kita? Saya pekerja keras, serius, sungguh-sungguh, track record saya boleh dicek. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Itulah yang menjadi track. Dan sekali lagi, untuk menjadi calon gubernur saya tidak pernah melobi siapapun. Memangnya ada yang melobi Mas? Ya nggak tahu. Ya. harus. Makasih ya semuanya, makasih. Saya bilang Bang Dol lagi selingkuh sama Sarah. Dan mungkin sama Zainab. Tapi Zainab sama Sarah berantem bertahun-tahun, yang menang Pramono Anung.
Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pertama saya terima kasih. Hari ini betul-betul saya mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Tadi saya bicara dengan Pak RT, yang paling utama adalah banjir. Karena di beberapa tempat tidak diturap, tidak dilakukan tanggul untuk melihat, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan perbaikan supaya tidak banjir. Saya kebetulan tinggal tidak jauh dari sini, di Abdul Majid di Cipete Selatan, di Jalan Haji Ambas. Tetangga. Jangan dikasih tahu Pak, cepat datang. Semuanya saya tadi mendengar juga problem utamanya adalah kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Sehat tidak lagi terdistribusi dengan baik. Maka itu perlu dilakukan perbaikan, dan termasuk di dalamnya adalah bansos juga tidak merata. Iya betul. Betul Pak. Jadi sekali lagi saya memang lebih banyak mendengarkan, dan saya tidak akan janji yang muluk-muluk membuat Jakarta ini menjadi apa, enggak. Kalau datang di tempat-tempat yang seperti ini, problem utamanya adalah membuat warganya bahagia, sejahtera, nyaman, aman, rukun. Itu sudah lebih dari cukup. Dan ada perdebatan di ruang publik ketika saya menyampaikan bahwa sekolah swasta akan digratiskan. Ini sebenarnya bukan program yang baru. Sekarang ini setiap tahun ada kuota kurang lebih 8.000 lebih. Tetapi ini belum merata. Maka kuotanya harus dinaikkan. Tadi saya tanya ada anak-anak, kamu sekolah di mana? Sekolahnya swasta. Dapat bantuan nggak dari pemerintah? Nggak dapat. Nah, yang seperti inilah yang tinggal di tempat yang seperti ini, yang pemerintah wajib memberikan bantuan secara langsung. Jadi saya akan memulai dengan hal-hal yang kecil, makanya termasuk hari ini saya keliling, saya mulai dari kiai-kiai, bukan yang kiai yang besar banget, tetapi kiai yang betul-betul dekat dengan umatnya. Kemudian saya dibawa Mbak Yuke ke sini, saya alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena memang potret ini pada waktu saya kecil juga saya alami. Saya anaknya orang biasa saja, sehingga karena kerja keras, sungguh-sungguh, mungkin juga mendapatkan amanah, saya udah 25 tahun jadi pejabat. Tetapi pasti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak pernah mendengar saya yang aneh-aneh, karena memang saya bekerja dengan tulus, dan termasuk untuk menjadi calon gubernur pun kalau semua orang mengejar-ngejar, saya malah menolak, nggak mau. Tapi ya udahlah, ini amanah buat saya akan kerja keras. Kalau semuanya percaya sama saya, amanah ini akan saya kembalikan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.